Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajarannya masih secara daring, yaitu pada kelas 12 MIPA, yaitu pada matematika peminatan. Sebelumnya sudah kita pelajari yaitu mengenai turunan fungsi trigonometri. Yang berikutnya yang D yaitu mengenai sifat-sifat untuk turunan fungsi trigonometri. Ini sifat-sifat pada fungsi trigonometri itu hampir sama dengan sifat-sifat pada fungsi turunan fungsi aljabar. Misalkan kita lihat ya penjabarannya. Misalkan U dan V merupakan fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel X, bentuk U absen dan V absen merupakan turunan pertama dari U dan V. Jadi kalau U turunannya adalah U absen dan V ada turunannya adalah V absen. Sifat-sifat turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. Yang nomor satu adalah fx sama dengan k dikali dengan u. K ini merupakan bilang konstanta angka biasa dikali dengan u adalah merupakan fungsi tadi ya, fungsi trigonometri. Maka turunannya adalah fx absen atau turunannya sama dengan k dikali dengan u absen. Jadi cukup kita membuat turunannya adalah u absennya saja. Jadi kita turunkan cuman u-nya saja, k-nya tetap. Ya, jadi angka biasanya tidak perlu kita turunkan jika dia konstanta dikali dengan fungsi trigonometri. Yang nomor 2 yaitu fx sama dengan u ditambah dengan v. Maka turunannya adalah fx absen sama dengan, jadi kita turunkan satu-satu u absen ditambah dengan v absen. Jadi satu-satu u-nya 1 kita turunkan ditambah dengan v-nya juga 1 lagi. Untuk pengurangan juga hampir sama dengan penjumlahan tadi. Jadi fx sama dengan u dikurang dengan v, maka turunannya adalah fx absen sama dengan u absen dikurang dengan v absen ya, satu-satu. Lalu berikutnya nomor 4. Ini fx sama dengan u dikali dengan v, maka turunannya adalah fx absen sama dengan, ini konsepnya sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi v dikali dengan u absen ini turunannya ditambah dengan u dikali dengan v absen. V absen ini adalah turunan dari v. Berikutnya fx sama dengan u pangkat n. Ya, jika pangkatnya besar ya, maka turunannya jadi fx absen sama dengan n-nya. Nah, jadi pangkatnya jadi bawa ke depan, n dikali dengan u. U-nya ini lalu pangkatnya n dikurang dengan 1 lalu dikali dengan u absen. U absen ini adalah turunan dari u. Lalu nomor 6, fx sama dengan u dikali dengan v, u dibagi dengan v, maka turunannya adalah fx absen sama dengan v dikali dengan u absen dikurang u dikali dengan v absen dibagi dengan v kuadrat. Ya, lebih jelasnya lanjut kita ke contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Ini fx sama dengan 2 sin 3x ditambah dengan cos 2x. Nomor 2y sama dengan sin 4x dikurang dengan cos x. Nomor 3y sama dengan cos x dikali dengan sin x. Nomor 4y sama dengan sin 2x dikali dengan cos 3x. Nomor 5y sama dengan cos 2x pangkat 3. Nomor 6y sama dengan sin x dibagi dengan cos x. Jadi pembahasannya nomor 1 adalah fx sama dengan 2 sin 3x ditambah dengan cos 2x. Jadi terlebih dahulu yang ini kita kelompokkan, ini merupakan konsep untuk penjumlahan u ditambah dengan v ya. Ini misalkan ini sebagai u-nya 2 sin 3x, 2 sin 3x, lalu sebagai v-nya adalah cos 2x. Maka kita cari turunan dari u yaitu u absen sama dengan, ini turunannya sama dengan kita pelajari sebelumnya, 3-nya bawa ke depan jadi 3 dikali dengan 2 ya. 3 kali 2 berarti 6. Kalau sin turunannya adalah cos ya. Kalau sin 3x maka cos 3x ya. Berikutnya v sama dengan cos 2x ya. 2-nya bawa ke depan jadinya kalau cos turunannya adalah min sin. Nah ya. Berarti minnya bawa ke depan, min 2-nya ini juga bawa ke depan, min 2 sin 2x. Ini konsepnya adalah u ditambah dengan v, maka didapat fx absen sama dengan u absen ditambah dengan v absen. Jadi kita satu-satu u-nya kita turunkan 1, jadi v-nya juga kita turunkan 1. Berikutnya sama dengan ini u absen. U absennya adalah 6 cos 3x, berarti 6 cos 3x ditambah dengan ini v absennya adalah min. Jadi min 2 sin 2x. Ini min dengan plus berlakunya min. Jadi fx absen sama dengan 6 cos 3x dikurang dengan 2 sin 2x. Ya.
Kalau diikuti contoh-contoh ini tentunya tidak terlalu sulit. Berikutnya yang nomor 2, ini bentuknya pengurangan U dikurang dengan V. Nah, jadi Y sama dengan sin 4X dikurang dengan cos X. Ini hampir sama saja dengan yang tadi. Kita misalkan U-nya adalah sin 4X, lalu sebagai V-nya adalah cos X. Jadi turunan dari sin X, kalau sin berarti cos, ya 4-nya dibawa ke depan ya. 4-nya berarti U absen sama dengan 4. 4 ini dari sini ya. 4 dikali dengan cos. Kalau sin berarti cos 4X. Berikutnya cos X, ya kalau cos X berarti min sin X. Min sin X kalau turunannya. Ini konsepnya adalah Y sama dengan U dikurang dengan V. Maka penjelasannya adalah Y absen sama dengan ini, kalau U maka U absen dikurang dengan V maka V absen. Lalu Y absen sama dengan, kita masukkan U absennya adalah 4 cos 4X. 4 cos 4X kurang ini. Lalu kalau cos X berarti min sin X, ya min sin X. Jadi Y absen sama dengan 4 cos 4X, ini min dengan min berarti berlaku plus sin X. Yang nomor 3, Y sama dengan cos X dikali dengan sin X. Ini merupakan perkalian. Kalau perkalian tidak bisa kita lakukan satu-satu, ini satu tidak bisa ya. Harus kita menggunakan rumusnya. Rumusnya itu Y absen sama dengan V dikali dengan U absen ditambah dengan U dikali dengan V absen. Jadi terlebih dulu kita mencari U absen dan V absennya. Jadi kita misalkan sebagai U-nya adalah cos X, maka U sama dengan cos X, maka U absennya turunannya kalau cos berarti min sin X. Ini sebagai V-nya adalah sin X, maka sin X turunannya adalah cos X. Maka kalau konsepnya Y sama dengan U dikali dengan V, maka didapat Y absennya sama dengan V dikali dengan U absen ditambah dengan U dikali dengan V absen. Maka Y absennya turunannya sama dengan kalau V-nya berarti sin X dikali dengan U absennya min sin X, ya kita buat kurungnya min sin X ditambah dengan U-nya adalah cos X dikali dengan V absennya adalah cos X. Nah ini sin X dikali dengan sin X tentunya sin X kuadrat. Kalau min ya dibawa ke depan jadi min sin X kuadrat ditambah cos X kali cos X berarti cos X kuadrat. Ini bagusnya minnya dibawa ke belakang, jadi cosnya tentunya ke depan, cos X kuadrat dikurang dengan sin X kuadrat. Ya, berikutnya kita lanjutkan yang nomor 4. Untuk nomor 4, Y sama dengan sin 2X dikali dengan cos 3X. Ini konsepnya sama dengan tadi, U dikali dengan V. Tetapi sekarang ada 2, di sini juga ada 3. Kita misalkan U-nya adalah sin X dan V-nya adalah U-nya sebagai sin 2X dan sebagai V-nya adalah cos 3X. Sin 2X maka turunannya adalah 2-nya bawa ke depan, berarti U absen sama dengan 2. Ini kalau sin berarti cos 2X. Cos 2X, ya cos 2X. Lalu kalau untuk V sama dengan cos 3X, berarti 3-nya bawa ke depan. Kalau cos berarti min sin, ya min sin. Minnya bawa ke depan, min. Ini 3-nya bawa ke depan, berarti min 3 sin 3X. Maka Y sama dengan U dikali dengan V. Maka didapat rumusnya adalah Y absen sama dengan V dikali dengan U absen ditambah dengan U dikali dengan V absen. Kalau V-nya adalah cos 3X, kita masukkan cos 3X dikali dengan U absennya. U absennya 2 cos 2X. 2 cos 2X ditambah dengan, lalu U-nya adalah sin 2X dikali dengan V absennya adalah min, ya kalau min kita buat kurung, min 3 sin 3X. Lalu ini tidak bisa kita satukan ya. Ya, 2-nya bagusnya bawa ke depan, jadi 2 cos 3X dikali dengan cos 2X. Ini tidak bisa disatukan karena dia tidak sama. Ini 2X, ini 3X. Lalu ini min bawa ke depan jadi min 3. Nah, min 3-nya bawa ke depan, jadi ini sin 2X dikali dengan sin 3X. Kita lanjutkan cos 2X pangkat 3 lagi. Ya, cos 2X pangkat 3 ini berbeda konsepnya. Ini pangkat U pangkat N. Ya, konsepnya U pangkat N. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau U pangkat N, jadi penyelesaiannya adalah N dikali dengan U pangkat N kurang 1 dikali dengan U absen. Jadi yang perlu kita cari adalah U absennya di sini. Ini kita misalkan sebagai U-nya adalah cos 2X. Ya, cos 2X ini sebagai U, sebagai N-nya adalah 3. Nah, ini U-nya sama dengan cos 2X.
lalu sebagai n-nya adalah 3. Maka cos 2x turunannya adalah u absennya sama dengan ini cos berarti min sin. Min sin 2-nya bawa ke depan berarti min 2 sin 2x. Ya. Berikutnya y bentuknya adalah y sama dengan u pangkat n, maka didapat y absen sama dengan n dikali dengan u pangkat n kurang 1 dikali dengan u absen. Maka y absennya sama dengan 3, n-nya adalah 3 tadi ya, 3 dikali dengan u-nya adalah cos 2x, cos 2x, n-nya adalah 3, 3 kurang 1 dikali dengan u absennya adalah min 2 sin 2x. Lalu ini kita kurangkan terlebih dahulu, berarti 3-nya tetap, cos 2x ini 3 kurang 1 berarti 2 dikali dengan min 2 sin 2x. Berikutnya kalau seperti ini kodratnya bisa bawa keluar, kodratnya kita buka kurungnya, jadi minnya bisa bawa ke depan. Ya, ini min 2 dikali dengan 3 berarti min 6 cos 2x pangkat 2, 2x kodrat dikali dengan sin x. Kita lanjut yang terakhir, nomor 6 adalah y sama dengan sin x dibagi dengan cos x. Berarti ini u per v. U-nya adalah sin x, kalau v-nya adalah cos x. Kalau sin x, kalau sin berarti cos x. Kalau cos berarti min sin x. Maka u per v, maka didapat adalah y absennya sama dengan u dikali dengan v dikali dengan u absen dikurang dengan u dikali dengan v absen dibagi dengan v kodrat. Maka y absennya sama dengan ini sebagai v-nya adalah cos x dikali dengan u absennya adalah cos x juga dikurang dengan u-nya adalah sin x dikali dengan v absennya adalah min sin x. Lalu berikutnya v kodrat berarti cos, v-nya adalah cos x berarti cos x kodrat. Ini cos x kali cos x berarti cos x kodrat. Ini min dengan min berarti berlaku plus di sini ya, berarti plus sin x kodrat. Ya, ini seharusnya plusnya ya, plus sin x kodrat. Ini dibagi dengan ini cos x kodrat ya, berarti cos x kodrat. Ini kalau penjumlahan ini ya sin x kodrat tambah dengan cos x kodrat ini sama dengan 1. Ini sudah kita pelajari pada rumus-rumus trigonometri sebelumnya. Berarti ini nilainya adalah 1 ya, ini nilainya adalah 1 dibagi dengan cos x kodrat. 1 per cos x kodrat itu nilainya adalah secant x kodrat, maka hasilnya adalah secant x kodrat. Y sama dengan y absennya sama dengan secant x kodrat. Mungkin itu penjabaran dari rumus turunan fungsi trigonometri. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya langsung kepada saya melalui WA juga boleh, atau diisi pada kolom komentarnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.